biar jenengan iki tidak meninggalkan perilaku torikoh jenengan dikir sir Pak. Boleh ketika jenengan memfungsikan dikir sirul asrar di su'aul basiroh, merasakan tadi jenengan dorong dengan dikir sir, napas keluar masuk tetap hati ngucapo Allah, tapi juga merasakan yang mengeluarkan napas masuk yo wujudi Allah. Itulah alladzi subhanalladzi asra bi abdi. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip sing gerakno napas kalau wau. Berarti Allah iku yang ngelimputi napas keluar masuk, termasuk darah, termasuk angin, kipas niki dan lain sebagainya. Termasuk jenengan dari rumah bisa sampai ke sini ya karena memang digerakkan oleh Allah. Hati jenengan harus duduk di situ. Robitoh dari sudut pandang Al-Quran. Robitoh dari sudut pandang Al-Quranul Karim itu bagaimana? Makna secara lugot robitoh itu adalah penyambungan tali. Penyambungan tali. Bisa dikatakan habl. Kalau yang saya bawa iki mic. Lewat apa? Mic yang saya bawa dengan mesin mixer sehingga speaker ini bisa menyala. Ini ketepatan mic ini memakai wireless, berarti memakai sinyal. Kalau sinyalnya itu antara mic dengan mixer itu enggak terputus, maka akan menghasilkan suara hidup. Tapi jikalau robitoh tali pertalian antara mic dengan mixer ini diputus, enggak akan pernah memunculkan suara. Ini coro akal kados mekaten. Kita ketika saat sudah punya wasilah sambungan kepada Allah atau sering kita sebut hablum minallah, ini talinya kita arahkan kemana? Tali inilah Bapak Ibu yang disebut robitoh. Tergantung jenengan ini mintanya yang bagaimana. Apakah tali itu langsung disambungkan pada Allah, ataukah tali ini disambungkan pada selain Allah? Niku terserah panjenengan. Tapi Al-Quran memberikan solusi terkait masalah sisalik ketika suluk, sisalik si hamba ketika khususiyah menuju kewusulan Allah, mestinya tali ini harus sambung dateng Gusti Allah. Tapi jikalau jenengan tidak disambungkan tali ini langsung pada Allah, artinya pada selain Allah, nggih monggo. Sebab setiap diri itu punya hak masing-masing. Tinggal pertanyaannya ngeten Pak,
jenengan ketika kholwat suluk khususiyah pingin lekas makrifat Allah ndak? Kari ngoten. Pingin lekas cepat wusul bertemu Allah ndak? Sakerson jenengan. Saudara saya yang sudah ada di thariqah mesti diajarkan tentang bab robitoh. Ketika khususiyah, ketika sisalik suluk itu harus baca apa? Itu biasanya sudah dibimbing. Otomatis ya sudah beat. Lalu beat itu diarahkan robito sampean kemana? Sakerson jenengan. Cuman kula bertanya, umur sisa kita tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Pengen nggak lekas nggak ruhaniyah jenengan ini bisa cepat lekas bertemu Allah di dalam maqam syahadah makrifat Allah. Iku sampean jawab ning ati sampean piyambak. Sebab nyun sewu Pak, ada kalanya orang itu isi seneng dulinan, bermain-main dengan selain Allah, hati maksudnya. Ruhaniyah kita masih pengen dulinan, guyon dengan perkara selain Allah di dalam muhadharah. Contohnya aku suk-suk ae, aku sik pengen dandani omah, nggih. Pengen sandang pangan papan iku cemepak semuanya. Mbut disalahke. Karena setiap diri punya hak masing-masing. Wonten sing boten purun, ada yang tidak mau sik suka dolanan di dalam alam mukasyafah. Dulinan ambek karomah. Bermain-main memang menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Karena iblis atau nafsu sudah bersumpah pada Allah setelah Allah memberikan restu, dua restu kepada iblis. Pertama adalah umur tidak dimatikan sampai hari kiamat. Yang kedua, rekom saking Allah ngijini iblis supaya menyesatkan Adam dan anak putu Adam kita. Surat Al-Hijr ayat 39 40 itu tadi. Lah, iblis ngomong ini, ku bikin terasa indah apa kehidupan yang ada di muhadharah dan di mukasyafah. Artinya kehidupan duniawiyah ini, nafsu itu membuat terasa indah, Pak. Indah banget. Sebab kalau kita sudah masuk perangkap keindahan itu, Pak, wa yastakhibunal hayatad dunya, kita akan mencintai terhadap keindahan itu. Kalau sudah kita jatuh di dalam bercinta pada keindahan ruhaniyah loh, bukan jasmaniyah. Yang saya katakan tadi mohon digaris bawah, ruhaniyah bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah wajib kita dolanan di dalam alam kasunyatan niki. Suami wajib kerja, suami wajib menyiapkan sandang pangan papan dan seterusnya. Cuman sing kula maksud itu yang seneng dolanan guyon ruhaniyah, bukan jasmaniyah.
Kalau kita sudah masuk dalam perangkapnya hawa nafsu di situ, alal akhirah kita akan melupakan apa kebutuhan ukhrawiyah, berarti tali pada Allah ini terputus. Nyun sewu, jenengan sebelum roh ditiupkan Allah ke jasad iki, roh sudah membawa tali langsung pada Allah, dan para roh berjanji tidak akan melepaskan. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Mboten. Sampai lahir pun ruhaniyah itu selalu makrifat pada Allah. Tapi ini nanti akan terputus ketika kita itu menjelang akil balik. Wis mulai kita masuk perangkatnya nafsu. Nabi Adam sudah kena rayuan iblis untuk mendekat terhadap pohon dan mengambil buahnya yang disebut buah khuldi. Padahal Allah sudah manti-manti, dam wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau mendekat. Kalau kau mendekat pasti kepingin. Kalau kau sudah ada hatimu kepingin, mesti berupaya ingin mendapatkan. Nyata ning Quran nggih ngoten. Wis. Sejarah terulang pada kita sebagai anak cucu. Dan ini memang sudah desain Allah. Sudah desain. Tinggal pertanyaannya, Nabi Adam berapa ratus tahun ada di dunia, dan toh pada akhirnya beliau kembali, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih, kembali ke negeri asal yaitu surga. Sama. Berapa tahun kita, ruhaniyah kita masuk di dalam perangkatnya hawa nafsu. Ingat, selama ruhaniyah hati kita terperangkap oleh rantai nafsu, selama itu tidak akan pernah bisa wusul datang Allah. Yes, niki kunci. Laksana saya tadi di Mojokerto dirantai oleh orang lain, dicagak, selama rantai belum bisa lepas, saya tidak akan pernah bisa sampai ke Ngawi, mohon maaf, Ngawi nggak bisa. Saya akan bisa sampai ke Ngawi manakala rantai yang mengikat saya pada cagak itu harus dilepas. Terus kita dirantai nafsu di mana? Mohon maaf, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama garwa, kita dirantai roh iki pada garwa, akhirnya jatuhi cinta roh iki terhadap makhluk berbentuk garwa. Wis. Sehingga selama saya ruhaniyah belum lepas, nggak bisa wusul Pak jenengan kali kula. Waktu jenengan Solo sing metu gambar iku gambar garwa. Wis. Quran saya ngomong. Kadang kita tidak diikat di garwa, diikat albanin, anak. Entah anake nyenengke apa nyusahke. Wis. Gambari anak iku mlebu ning ati, Pak. Iku tetanda kalau kita rohaniyah
telah dirantai oleh nafsu di dalam anak. Ketiga, konatiril wukontoroh, dunya brono. Dunya brono niki ono luru. Ada yang bermateri, ada yang non materi. Yang bermateri sandang pangan papan. Yes. Sehingga ketika saat kita kholwat suluk kelingan omah itu durung dikancing, kelingan sepeda emang durung tak kunci gembok, kunci setir, mobil durung tak kunci, melebu pak ning ati. Yun sewu, sandang pangan papan, wis dirantai di situ kita. Yang non materi, mohon maaf, kita punya status, entah tokoh masyarakat, entah tokoh agama. Itu masuk di dalam hati. Saya sebagai tokoh agama otomatis saya akan berbangga diri dengan ketokohan saya. Mengapa harus bangga? Karena saya dihormati banyak masyarakat. Sehingga dalam hatiku aku merasa luwih mulya katimbang panjenengan. Loh, mlebu Pak. Gambar non materi jabatan, kini jadi DPR, jadi bupati, mlebu Pak. Ya apa ya sekiranya jabatan iku gak ilang teko awakku, mlebu. Jadi kita dirantai di situ. Kadang-kadang kita punya kebanggaan figur seseorang yang kita anggap sebagai sang penolong. Katanya akhirnya ning gambar beriki Pak wujudnya figur itu. Wis. Pertanyaan saya terhadap jenengan malam hari ini, garwa anak dunya brono non materi atau sing materi niku makhluk napa kholik? Oke, sepakat nggih? Makhluk. Sampean ben tambah mantep kalau semua makhluk dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Nanti tentang Robitoh kajian kita ada di surat Al-An'am ayat 77, 78, 79. Niki kajian inti kita nanti tentang Robitoh. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah dawuh, kul katakan Muhammad, nggih napa sing kula katakan, rupane innama ana basyarun, angin pestine utawi saya, kata Rasul, utawi aku iku basyarun, makhluk manusia, mislukum kang podo ambek awakmu. Ini langsung Rasulullah. Artinya apa ayat itu? Janganlah kau berobitoh pada aku, janganlah kau, mohon maaf, muja-muji nyembah padaku, tapi sembahlah, berobitohlah terhadap siapa yang ku robitohkan. Ini Rasulullah. Yes. Nek sik jenengan ada miskil, nanti sakit kita dialog. Saya tidak mencari perkara, tapi saya meluruskan sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Pesan-pesan Allah dawuh dilewatkan Kanjeng sallu ala Nabi Muhammad. Janganlah kau menyembah, memuja, memuji terhadapku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah.
Sebab alhamdu utawi sekabeh puja lan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Pun jelas niki pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yuha mahyohake ing ilayya maring ingsun sapa Allah maksude isine wahyu annama ilahukum ilahu wahid, sembahlah siapa yang kusembah. Itu Rasulullah. Siapa yang Rasulullah sembah? Ilahukum ilahu wahid, itulah yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Niki dereng menyebut Allah, belum, cuman menyebut Tuhan yang Maha Esa. Islam innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam, surat Al-Maryam ayat 36. Wong Islam berarti Tuhan yang Maha Esa, sebutane namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasulullah sembah. Ini yang Rasulullah jadikan sebagai robitoh. Ini yang Rasulullah jadikan sebagai pujaan, pujian hanya padanya. Namanya belajar tauhid, ikut di sini. Sebab arti daripada ilmu tauhid adalah ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Niki berarti ke ahad, bukan ke nama, bukan ke sifat, bukan ke zat, tapi terhadap sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Itulah namanya Esa. Paman monggo utawi sapane wong iku yarju iku kana ana sapa man ana iku yarju duweni karep. Barang siapa di antara Anda mempunyai dalam hati ada keinginan apa? Liqa Allah, liqa rabbihi, untuk bertemu Allah. Ada dua syarat. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Tuhannya, dua syarat yang harus dia persiapkan. Pertama, miturut surat Al-Kahfi, fal ya'mal amalan sholihan, harus melakukan perbuatan yang bagus indallah, khusus perbuatan rohaniah sampean. Kalau amalan sholihan secara jasmania itu sudah maklum, sudah diatur di dalam hukum syariat. Nah, niki yang belum jarang alias jarang diajarkan di tengah masyarakat, perbuatan bagus hati atau rohaniah di dalam hukum hakikat jarang disampaikan. Lah, perbuatan bagus secara rohaniah butuh namanya robitoh, tali pada Allah. Tentang robitoh, monggo ayo dikaji di dalam surat Al-An'am ayat 77, 78, 79. Niki mengkisahkan robitoe Nabiullah Ibrahim langsung sebagai kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngasta Quran monggo ditingali atau buka di dalam YouTube Google ayat tersebut. Surat Al-An'am 77. Niki sontak suwi mboten napa-napaan niki. Mboten napa-napa nggih? Mboten. Tapi sebelum saya mengatakan robitoh miturut Quran, bukan berarti kula nyalahke jenengan ketika suluk
khususiyah berobitoh terhadap makhluk, ndak. Karena itu hak panjenengan masing-masing. Tapi tak jamin sampai puluhan tahun jenengan tidak akan pernah bisa wusul ketemu Allah. Tak jamin. Tapi nek sampeyan berobitohnya itu langsung pada Allahnya, tak jamin gak usah tahunan. Pun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a mongko semangsane ningali sapa Nabi Ibrahim al-qamara ing rembulan. Rembulan iku makhluk no mboten? Oke, makhluk. Guru jenengan sampak Kanjeng Nabi niku makhluk napa senes? Makhluk. Nggih. Napa Gusti Allah nggawe rembulan kok gak tletong ayate kok al-qamara ya nek maksude ngeten iki. Rembulan niku kalau malam bisa memantulkan cahaya. Akhirnya malam asale gelap menjadi terang. Ada cahaya. Mengapa harus rembulan? Siapa orang-orang yang kita anggap sebagai figur makhluk, sebagai figur penolong kita? Maksudnya ada di sini. Apa kok gak sak liyane rembulan mbuh cagak, mbuh apa kok rembulan? Falamma ra'a mongko semangsane nyawang weruh sapa Nabi Ibrahim al-qamara ing rembulan bazihon kang muncul terbit iki lho Pak. Kala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim pada saat itu. Niki kisah sejarah. Hada utawi iki rembulan iku Rabbi pangeran ingsun. Loh. Berarti saat itu Nabi Ibrahim nyembah makhluk. Niki tetanda bagi kita, ruhaniyah kita, mohon maaf, terbelenggu ruhaniyah kita oleh nafsu lewat makhluk. Yes. Apa yang kita anggap bersinar dalam kehidupan kita, istri, suami, yaitu rembulan. Rembulan. Anak, yaitu rembulan. Dunya brono, rembulan. Atau makhluk sampak Kanjeng Nabi Muhammad, rembulan. Saya ulangi tauhid yang ngene iki. Dedek ati kita untuk ninggalno sakliyane Allah, sakliyane Allah. Hati lo ya, ruh lo bukan jasad. Mbon salah paham. Berarti pada saat itu Nabi Ibrahim juga tergelincir oleh nafsu. Mohon maaf, sing fanatik dengan beliau figur Nabi Ibrahim muring-muring, monggo silakan. Saya mengkisahkan sesuai dengan cerita dalam Al-Quran ini. Urusan jenengan suka gak suka, mboten napa-napa, estu mboten napa. Tapi nanti sampean semerap piyambak, kaya napa Nabi Ibrahim nanti. Sehingga ditokohkan sebagai bapak ahli tasawuf, bapak ahli makrifat itu bagaimana? Nanti di belakang terjawab. Pun. Falamma afala monggo tatkalane surup tenggelam opo al-qamar kolam mongko jawab dawuh sapa Nabi Ibrahim. Jawabane ngeten. La illam yahdi wa illam yahdini Rabbi la aku nanna minal
minadh-dhalimin. La ilam yahdini yekti tatkalane ora aweh hidayah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Niki dereng semrap pundi pangerane. Cuman waktu iku nerka bulan iku pangerane. Waktu muncul basa surup mboten. La akunanna minadh-dhalimin mongko yekti temen ana sapa ingsun Ibrahim iku minal qaumidz dzalimin saking golongane kaum yang tersesat. Berarti Nabi Ibrahim ruhaniyahnya sudah terlepas rantainya dari belenggunya nafsu rembulan. Rembulan. Wes iki ayat 77. Kita Bapak Ibu bisanya lepas ruhaniyah hati atas belenggunya nafsu lewat beberapa perkara wujud selain Allah. Bagaimana? Sampai tiru ayat sampai tuntas nanti Nabi Ibrahim bagaimana. Sebab apa yang telah lakukan beliau berobitoh itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya nyontoh siapa? Terserah jenengan. Boleh jadi malam ini saya berkata Rasulullah dulu berobitoh itu pada siapa? Bisa jadi materinya berjudul seperti itu. Ketika rembulan sudah tenggelam, beliau sadar kalau itu bukan Tuhan. Loh, mengapa kok bisa sadar? Beliau kok bisa terlepas? Bagaimana jenengan caranya? Bagaimana jenengan terlepas dari bisikan nafsu? Falamma ro'a, bulan sudah bebas Pak. Mongko semangsane weruh sapa Nabi Ibrahim asamsa ing srengenge. Wis ganti saiki pangerane srengenge. Srengenge itu sing sumber cahaya. Cara sakniki jenengan Kanjeng Nabi. Lah bulan termasuk para khalifah mudun tabi'ina solihin. Iki rembulan. Atau boleh saya katakan rembulan itu duriyah Rasul. Bah duriyah asli, bah enggak asli ngaku-ngaku asli, tetap sami mawon. Niki rembulan. Semua rembulan. Inilah maksudnya Al-Qur'anul Qadim itu di sini. Jenengan akan tahu maksud rembulan itu apa, srengenge itu, matahari itu siapa. Karena semuanya itu tamsil, percontohan. Ngandung pengertian di situ. Al-Qur'anul Karim, di dalamnya itu ada Al-Qur'anul Qadim. Disinilah maksud daripada wahyu Allah yang menjadikan jenengan iki tambah dekat dan bertemu Allah, manakala jenengan ngestokake jenengan iki mendengarkan seruan Allah, bukan seruan hawa nafsu. Falamma ra'a syamsa, ketika saat Nabi Ibrahim melihat matahari bazigotan kang muncul. Nah niki muncul. Qala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim. Dawuh ngeten. Hadza utawi iki samsi
iku Robbi pangeran ingsun. Lah ganti saiki. Ganti pangerane. Mang bulan sakniki matahari. Jenengan puja-pujaannya masih makhluk. Syamsi berarti Kanjeng Nabi. Saya bicara di garis bawahi ruhaniyah bukan jasmaniyah. Tauhid itu membahas tentang hati, tentang ruhaniyah, bagaimana mengesahkan Allah. Saya tidak berkata jasmaniyah. Kalau pujanya jasmaniyah terhadap makhluk, minangka adab toto kromo hablum minan nas, ya ora apa-apa, nggak ada masalah. Makhluk ketemu makhluk, dohir ketemu dohir, adape murid nanggoni guru, adape anak nang orang tua. Kalau sebatas jasmani monggo ora apa-apa. Karena itu aturan hukum syariat memang begitu. Wong mangan isoke wareg ya tuku sego atau adang, isoke adang harus nyambut gawe cek oleh duit. Lho iku wis wajib. Tergantung jenengan di jalur makom asbab apa makom tajrid terserah. Tergantung jenengan mendapatkan ma'isyah itu dari sebab kerja fisik atau secara karomah monggo kerso jasmaniyah. Yang ku maksud berobitoh ini ruhaniyah. Ruhaniyah sampean kali kula tatkala mujo-mujo ruhaniyah bukan jasmaniyah terhadap makhluk siapapun, bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilarang miturut ayat ini. Wis sing gak trimo, yang merasa dadi nasabnya rapopo. Karena memang itu proses kita, Pak. Proses kita dulu memang gitu. Hati atau ruhaniyah kita itu terbelenggu oleh nafsu, nafsu lewat komar wasamsi, wal komaro wasamsa, bulan dan srengenge, iki Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana proses perjalanan beliau? Falamma afalat mongko tatkalane tenggelam surup apa asamsu, kala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim, ya qaumi he kaumku, ini sak temene ingsun iku bariun bebas mimma saking apa tusriku nakang nyekutokake. Artinya Nabi Ibrahim sudah terbebas dari persekutuan menyekutukan Allah terhadap matahari dan bulan. Di manakah letaknya lepasnya syirik hati beliau? Di manakah letaknya jenengan lepasnya syirik menyekutukan Allah dengan yang lain? Di mana letaknya? Dalam surat ayat 79. Inilah jawabannya, Pak. Inilah robitoh beliau Nabiullah Ibrahim, diteruskan oleh putu-putunya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tabi'in as-solihin detik niki. Pun betul Quran sedaya sih, nek pun betul gak usah tak tulis. Dereng. Sing duwe paketan iku dibuka. Ini wajah tu wajhiyah
Menungsa iku golongane ana loro. Ana sing gak wajia tapi sifate wajia. Apa? Fatoros samawati wal ard. Samawati wal ardo. Wis. Terakhir ditulis wama ana minal musyrikin. Pun monggo ae disimak. Saya ulang. Cara Nabi Ibrahim berobitoh sampai diteruskan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabiullah akhir zaman yang harus kita ikuti, khusus bab robitoh terhadap siapa. Ini sak temene ingsun iku wajahku madhepno wajah ruhku wajia ing wajah Allah niki. Pundi wajahi Allah? Lah sik bingung toh? Bingung. Sampeyan pun duwe angen-angen Gusti Allah iku duwe wajah kaya wajah jenengan ngeten iki. Wajah niku kan ngarep to, Pak. Ono ada wajah iku temburi. Kalau di belakang iki namanya jitok. Nek di depan wajah. Bukan maksud wajah niki. Wujud Allah selalu menghadap kita. Sampai Rasulullah ditakoki malaikat Jibril tentang ihsan. Fa ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat Allah, hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Yaitu tadi wajah itu. Pun sama ningali mriki. Nek sik bingung jenengan ngombe kopi sik. Amen rokokan nyantai mawon, ra apa-apa. Bahas wajah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah berkata, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ngadep ini. Saya nggak bisa menyebut, Pak. Nek tak sebut tadi makhluk. Angin, lo makhluk. Oksigen, makhluk. Sagete mek ngeten. Dan ini di mana-mana dan tidak kemana. Syuhudul wahdah fil kasroh. Kelihatannya banyak tapi ahad. Lah untuk mencapai ruhaniyah dateng Gusti Kang Maha suci niki yaiku Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan jenengan kali kula niki namanya suluk atau kholwat, bahasa Kanjeng Nabi mi'raj, munajat yang dibekali dengan robitoh yang benar. Pun disinilah kuncinya. Berobitoh yang benar itu yang bagaimana? Miturut satu sudut pandang. Al-Quran surat Al-An'am ayat 79 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung, bukan pada makhluk. Tapi bukan berarti saya menyalahkan jenengan iki ketika suluk atau khususiyah atau munajat hati sampai menghadap gambare guru,
Komar wasamsi, sampak terhadap Kanjeng Nabi miturut ayat ini salah. Karena sudah dijelaskan, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah yang sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal, jadi samawati wal ardi sebagai nurullah ini. Sifatnya Allah menciptakan, menguasai samawati wal ard. Kebanyakan kita itu menghadap terhadap sifatnya, wujud sifatnya yang disebut sebagai isi langit lan bumi, termasuk bojo, anak, dunya brono, ya, bermateri atau tidak bermateri. Loh ini loh maksudnya itu wajahnya Allah, bukan sifatnya yang dimausufi ini. Isine langit lan bumi. Makanya ojo heran jenengan sholat ketok gambare makhluk. Ojo heran. Berarti robitoh saya bermasalah miturut ayat ini. Berhubung beliau Nabi Ibrahim, robitohnya taline sambung langsung nang Allah. Nanti pertanyaannya, mana tali yang langsung bisa sambung? Nanti jawab aja di belakang. Ditaukiti dengan kalimah yang terakhir, wama ana lan ora ono utawi ingsun Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, golongane wong yang menyekutukan Allah. Sudah tidak. Sekarang mafhum mukhalafah, kebalikan pengertian ayat ini mekaten. Jikalau kita masih menyembah terhadap isi langit lan bumi, cara Nabi Ibrahim tadi adalah asyamsa wal qamara, maka huruf manafi ini enggak ada. Wa ana, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Sampai rambut kita gondol berpuluh tahun jenengan solo, tak jamin mboten saged dumugi nang Allah, karena hati kita masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Padahal surat Al-Kahfi ayat 110 tadi kita kembali, syarat yang kedua untuk bisa bertemu terhadap Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah kau ketika suluk, ketika khususiyah, ketika kau munajat, dalam hatimu ada gambar selain Allah. Mboten angelane. Ya wangel. Ngomong gampang ket biyen. Tapi aku yakin adanya Allah memberikan solusi ini, walaupun secara ilmu akhirnya menjadi petunjuk hidayah, hati sampean sadar, akhirnya angel itu jadi mudah. Caranya bagaimana? Wujud robitoh, tali yang dimaksud lekas sambung nang Allah bagaimana? Bon, niki dirahasiakan Pak, selama 14 abad dirahasiakan di tengah-tengah masyarakat. Untuk malam hari ini enggak saya rahasiakan. Urusan terima gak terima mboten napa-napa, pokoknya saya berbicara atas dasar hujjah. Surat Al-An'am ayat 79 tadi. Beda penafsiran monggo sakerso jenengan. Saya pun juga tidak menyalahkan jenengan, karena jenengan pilih
sesuatu yang lain, karena setiap diri manusia punya hak masing-masing. Jikalau jenengan masih tetap bersikukuh untuk berobitoh pada selain Allah, yaitu makhluk, urusan jenengan, bukan urusan saya. Saya juga begitu. Aku berobitoh hanya pada Allah, ya bukan urusan Anda. Tapi bisa kita buktikan berapa puluh tahun kita ketika berobitoh terhadap selain Allah untuk bisa wusul, nggak bisa. Wis ta, walaupun jenengan kalih kula sebagai mursyid ta, nggak bisa. Wis, mboten ngecap. Jangankan kita sebagai mursyid, langsung Rasulullah mboten saged. Wong Nabi Ibrahim ya mboten saged kok. Bisanya, kuncinya beliau itu bisa wajah tu wajia, karena iman beliau itu sudah ihsan. Wis, Islam, iman, ihsan. Ihsan penjelasannya adalah anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau beraktivitas apapun, jenengan ini ruhaniyah dikatakan, dihitopi seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Apa kok seakan-akan? Ini hadis loh Pak, hadis. Seakan-akan. Nek seakan-akan kan enggak temenan toh Pak ya. Ngeten lho maksudnya. Bukan perkarane si ruh, si salik itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dikatakan orang yang sudah makrifat pada Allah, itu bukan orang itu bisa melihat Allah, bukan. Terus dikatakan apa? La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam diri orang makrifat itu wujudnya selain Allah, termasuk dirinya itu sudah tidak wujud. Umpama sholat, dalam hatinya beliau itu sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, karena dirinya nggak ada, sudah fana. Atau perbuatan-perbuatan yang lain. Iki ilmu loh Pak, saya bicara tentang ilmu, mungkin prakteknya dewi. Terus siapa yang melihat Allah kalau bukan si salik wau? Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang melihat Allah iku ya wujude Allah sendiri. Ini dibutuhkan jenengan paham betul tentang Allah batin, Allah dohir. Pahamnya itu tidak hanya dari segi ilmu, tapi juga amal praktek. Nek segi ilmu mboten saged. Dhuwura kaya apa ilmu tauhid jenengan kali kula. Sampak sundul sap langit pitu. Tapi jikalau tidak mau untuk munajat, suluk, kholwat, tidak bisa dikatakan amal arif. Nggak bisa, nggak boleh. Amal arif itu harus semuanya lepas. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud namanya makhluk bisa melihat perkara yang wujud? Nggak mungkin. Mestinya yang bisa melihat yang wujud
Itu perkara yang wujud, sementara yang wujud asline kabeh iku mung Gusti. Nah, tolong tak sampeno titik niki mengki nek sampean sik bingung nuduh aku kafir mboten masalah. Kula sampean tuduh syirik mboten masalah. Tapi tolong nek jenengan dereng paham pun dipeksa sik. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Dialah Allah, wujudnya yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin. Sampai kalau sudah paham wujud Allah batin dan dohir, manduk-manduk tonggo. Tapi jikalau ini saya katakan khusus tentang yang dohir, jenengan munting layangan niku, cara layangan kena angin gede langsung keluar nyungsep nang kedoan. Pun nggih, karena ini memang sengaja tidak kami viralkan terlebih dulu, cukup saya mengatakan di depan jenengan. Sing gak paham sampean pumpeksa lho ya. Sampean harus terus munajat. Nanti aku yakin jenengan paham. Wujud dohiri Allah nggih jenengan. Wujud batine Allah. Sing dereng paham gak syirik kayak itu ngono kok ya, aja dipeksa sih. Tapi trengginaso jenengan, semangato jenengan olehnya berzikir di dalam suluk jenengan, baru nanti akan ketemu. Allah sudah menjamin dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Pak. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Kalau pertemuan itu sudah terjadi, baru jenengan ngomong ngeten, oh bener ya omongan rek gendang biyen, ngoten kok. Begitulah. Nyun sewu, iku mau pun notok lo ya. Penotok nih. Terus bagaimana ketika kita kholwat berobitoh yang benar dengan bacaan apa? Wes sampean buka. Sampean iki kan wajib untuk ngadep hati sampean datang wajahi Gusti. Nah, untuk bisa sampai pada wajah Allah ini bagaimana? Al-Anbiya ayat 87. Allah katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun tak bukae maksude tauhid niki. Itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun ini akan memunculkan namanya zikir sirrul asrar. Ini gak diekspos, Pak. Nek sampean pingin tahu sirul asrar iki surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Itu. Tali inilah, Pak.
sebagai lintasan antara ruh dengan wujudi Allah, wajah itu yang disebut hidup. Ini ayo dikaji. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan. Berarti Allah sudah terasa dekat. Anta niki cara lugot lebih mantap daripada huwa. Huwa iku la ilaha illa huwa, dia. Kalau kita bicara dia berarti mukhotabnya itu jauh. Kalau anta, mukhotabnya adalah dekat. Antara mutakalim dengan mukhotab iki berhadapan. Makanya ini wajah tu wajia jenengan iki bendino depan sampai Allah. Ruhaniyah jenengan iki bendino tiap detik tiap saat depan nang Allah. Berhubung ruhaniyah sampai kali kulo terhijabi, terbelenggu, ketutup ambek wujud perkara sakliyane Allah yang ditimbulkan dari nafsu, maka Allah dadi gelap, Allah dadi gak nyata, Allah dadi gaib, sehingga kita mengatakan Allah itu jauh di arsy sana. Padahal Pak, meripat jenengan saged ketip iku sing ngedipno ya Gusti. Jenengan saged merem, saged tangi, saged tidur, bisa bangun, sing bangun ke ya wujude Allah iku. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid, wujudku iku luwih idek katimbang urat leher. Darah bisa mengalir itu karena dia, karena anta panjenengan. Semuanya. Tinggal pertanyaannya, apakah dalam hati jenengan sudah terasa Allah itu dekat? Jawabannya, selama jenengan belum mengenal, hati jenengan belum mengenal, paham dan melakukan fungsi dzikir sirul asrar, tak jamin tidak. Tapi kalau hati jenengan sudah memahami dzikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta dan memfungsikan dzikirnya itu dalam setiap nafas jenengan, pasti hatimu akan terasa dekat Allahnya itu. Iki belum ketemu, tapi sudah merasa Allah itu dekat dan Allah selalu melihat kita kemana-mana. Apa fungsinya sirul asrar? Bon, sebelum masuk ke situ kita teruskan. Subhanaka iddi kuntu minadz zalimin. Maha suci panjenengan ya Allah, sesungguhnya saya ini selama ini tergolong orang yang dolim. Bentuk ibundi berobitoh terhadap asyamsa wal qamar. Hatiku masih mujo mengatakan bahwasanya isi langit dan bumi, matahari dan bulan itu Tuhan. Kita masih merasa dalam hati kita ada gambar selain Allah. Itulah bentuk kalau kita dolim. Contoh kula niki
diperjalankan Allah tiap malam itu ngaji. Waktu ngaji ngeten iki Pak, gambar ning jero atiku iku muncul iman, muncul rasa, segala apa ilmu yang muncul iku ning teko awakku. Jadi aku merasa klason yang memberikan tausiah, berarti kula niki dolim dateng Gusti Allah. Kula contohaken kula mawon. Intine hati kita jika masih merasa makhluk itu yang melakukan, makhluk itu yang wujud, apakah berkenaan dengan diri kita sendiri atau berkenaan makhluk lain, berarti iku disebut hakikate kita telah dolim dateng Gusti Allah. Mengapa kita tidak merasa begitu, merasa dolim? Karena Allah belum merasa dekat pada kita. Karena dalam hati kita tidak terasa Allah itu dekat. Ini persoalannya. Sehingga menjadikan hati kita nggak merasa kalau kita dolim. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Musa dawuh nanggone kaum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang zalim. Nggak merasa dolim Pak, nggih ngamuk-ngamuk dilokno. Wong aku bendino salat, bendino ibadah kok dituduh Musa dolim. Mengapa kaum ini dikatakan mendolimi dirinya juga mendolimi Allah? Jawabannya ayati sebab bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Nabi Ibrahim tadi bulan dan matahari. Kaum Nabi Musa berarti pedet. Anak sapi lah pedet apa ya? Pedet. Iku bahasa sanepan, bahasa kinaya. Kita melalui Al-Quran, hubbus syahawah iku adalah garwa anak dunya brono. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Kita tidak merasa dolim pada diri kita atau pada Allah jikalau Allah tidak terasa dekat. Jikalau jenengan pingin Allah terasa dekat, ikuti petunjuk surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah itu dibaca? Gak usah. Lakonono ae fungsine maksude ayat ini. Jikalau dibaca ya ora apa-apa. Iku syariate. Jenengan maca tok tapi gak sampean fungsekno maksude ayate. Ya tuas ngene, aku ngelak, kepingin gak ngelak tapi gak diombe, ombe tegane. Ya gak ilang-ilang ngelak ambean. Lah ben ngelaki ilang ya dium. Nah, minangka kados mekaten, Pak. Ngoten. Nyun sewu nggih. Ilmunya sudah sebagai petunjuk hidayah, jalankan. Baru nyampe pada tujuan. Pun. Dos pundi fungsine sirul asrar. Niki lho Pak, robitoh sing isok ati sampean langsung madhep nang Allah, tidak berobitoh terhadap makhluk, yang tak jamin mesti bisa sampai.
Apa sih maknanya sirul asrar? Sir itu rahasia. Kalau kita bicara bab masalah dzikir, sir di dalam thariqah kita diajarkan hatimu wadhkur isma rabbik bukrata wa asila. Sebutin nama Allah, nama Tuhan. Umat Islam Allah. Berarti napas sampai keluar masuk iku nyebut nama yaitu sir. Makna lugat rahasia, dikatakan rahasia orang lain tidak tahu. Bener tangan sampai nyekel tasbih, ngumetno tasbih, tapi orang lain nggak tahu kalau hatimu nyebut nama Allah terus. Itu kok sekarang dalam thariqah dzikir sir berapa ribu? Zaman kula tahun 74 niku 20.000 satu hari satu malam. 20.000 Pak. Itu kok sekarang berapa dalam thariqah mutabaroh katanya? Oh ngeten. Oh ngeten. Aduh. Apakah itu yang bisa menyambungkan talimu pada Allah? Bukan. Itu sebagai pendorong. Al-asrar, piro-piro rahasia. Berarti di dalam rahasia ada rahasia, beberapa rahasia lagi. Inilah yang ku maksud dzikir sirul asrar adalah bila ismin wa kalamin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak ngucap nama, berkalam ya juga tidak, berlafat ya juga tidak. Terus bagaimana? Ada 3 tahapan di sini. Pertama disebut su'aul basirah, merasa. Sak jerone roh ya iku ana rasa, sak jerone rasa iku ana cahaya, sak jerone cahaya ana urip. Roh wong Jawa ngarani nyawa, ada yang mengatakan jiwa. Wis saenake. Rasa adalah imanul haq, imanul haq. Cahaya adalah makrifat. Urip maksudnya wujudnya Allah. Wis konsep wa inna ilaihi rajiun ngoten niku. Konsepe gampang. Cuman kari mau tindak apa ora. Semua dipermudah Allah. Pun su'aul basirah, di dalam hati jenengan itu ada rasa, Pak. Ada iman. Iman yang bagaimana? Imanul haq itu disebut ihsan. Katakan kanjeng Nabi ihsan. Ihsan itu adalah iman yang sudah tidak salah, iman yang sudah benar. Gambaran yuk nopo ngeten. Semua makhluk sak jagat, baik di bumi maupun di langit, hadis Rasulullah la haula walaku pun iki hadis sahih niki. Semua makhluk di bumi maupun di langit tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Wala quwata, tidak punya kekuatan apapun untuk memiliki apapun. Tapi secara realita kok bisa melakukan ini, bisa itu lah, ngoten nggih. Punya ini, punya itu. Terus no hadise illa bil, semua itu dasarnya sumbernya dari Allah. Artinya makhluk haram untuk ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku apapun. Makhluk itu haram untuk mengambil baju
baju Allah. Contoh, kita sudah dididik di dalam sifat Allah wujud, sifat wajib Allah wujud nafsiyah. Sing wujud mung Gusti Allah, berarti sakliyane Gusti Allah iku Adam, alias lawan katane wujud berarti tidak. Mengapa kita merasa wujud? Loh itu loh. Bahasa sederhana secara syariat, asalnya kita tidak wujud, wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Oke, syariat dimaklumi. Sing salah kaprah iku kita merasa punya sifat wujud niki. Kalau jenengan sudah paham hadis la haula wala quwata illa billah, Qur'annya innallaha Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah yang menciptakan kamu semuanya, wa malan apa tak maluna kang do agawe sira kabeh iku sumbere sangka Gusti Allah. Intine Pak, makhluk apapun iso gerak sebab digerakke Gusti. Pun iman sing bener niku ihsan disebut, jenengan sudah tidak merasa bisa obah sendiri. Sholat jenengan wis gak merasa ketika berdiri bisa berdiri sendiri, justru merasa Allah yang mendirikan. Ini caranya sholat sampean bisa khusyuk wonten mriku, bisa gambar selain Allah hilangi wonten mriku. Sampean rukuk, sampean sujud, sampean apapun, ojo sing sampean tekakno gambare fotone guru, ojo iku ya makhluk. Jangan. Nanti kita akan masuk di dalam mafhum mukhalafah ayat 79 Al-An'am. Bahaya nih. Tapi kalau itu hanya sepintas adab syariat, mboten napa-napa secara jasmani, tapi rohaniyahmu itu harus menghadap hidup yang menguasai gurumu, yang menguasai orang tuamu, yang menguasai anak, istri, harta benda itu. Barulah niki saged sinkron. Inilah yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Pertama yang kau raih adalah ruhaniyahmu datang Allah, tapi jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Dan ini sudah diajarkan dan diteladankan oleh baginda Rasul di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Hadi contoh. Percontohan yang bagus dari Kanjeng Nabi apa? Liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini Rasulullah niku yarjullah, mboten yarjuman atau yarjus samawati wal ardi, mboten, yarjullah. Berarti Rasulullah kei contoh teladan yang bagus terhadap rohaniah kita, supaya ada keinginan untuk bercinta, keinginan untuk bertemu pada Allah. Isine atine menungso niku wonten kalih, Pak. Seneng kepethuk selain Allah. Yang nomor 2, seneng kepethuk selalu datang Gusti. Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam iku dawuh, atiku ya ana loro. Siji mingkol bin zahidin
loro min qalbin rohibin, hati yang selalu munajat pada Tuhannya. Berarti dikir. Yang kedua, hati yang selalu suka ketemu menyang kesenangan isine kehidupan dunia. Wis kita ada di mana? Nek jasmani ya wajib Pak, wajib. Karena jasmani ngelak ya ngombene tegan, mangan ya luwe ya mangan sekul. Pingin tuku apa-apa ya kudu kesake ada uangnya. Tapi rohani nggak ikut menikmati. Sing ngelak iku jasate. Rohani iku mboten ngombe tegan, Pak. Mboten. Ruhaniyah niku hanya amanu wattaqau. Ngombene banyu tapi banyu penguripan. Nah, apa banyu penguripan? Amanu wattaqau. Hati yang selalu munajat pada Allah. Wis. Pertama di dalam Sirul Asrar sambungi tali. Tahap pertama Anda harus merasa apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan atau makhluk di luar diri jenengan, sampai harus seyakin-yakinnya, harus merasa, harus sadar semua itu sumber datangnya dari urip, yaitu urip wujud batine Allah di dalam setiap diri umat manusia atau makhluk lain. Dalam arti jenengan tidak boleh merasa kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, nggak boleh. Itulah maksud su'aul basirah. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Yang merasa yang disebut salik, hati sampai mau, ruh yang merasa, yang dirasa adalah hidup. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Anda harus bersaksi melihat hanya pada Allah. Ya urip iku mau. Terus kula nek ningali tenggone jero masjid laku apik saged bisa. Tapi ketika saat kula melihat laku sing awon-awon, ngutil, nyolong, ngentit, ya, apalagi yang ada di lokalisasi wanita penghibur, apakah itu ya Allah? Lah ngeten nggih. Nggih niki Pak, debat gak mari-mari. Tergantung. Nek hatimu iku masih beriman terhadap asyamsa wal qamar, ya makhluk, akhirnya jatuhlah yang namanya ayat, nek apik sangka Allah tekani, nek elek sangka nafsumu sendiri. Berarti ada penguasa ganda. Nek elek sing nguasai makhluk, nafsu jenenge iblis, nek apik Gusti. Wis, Anda iman yang seperti ini bagaimana? Kulo moh, jujur saya tidak mau, gak mau. Bunti bekso, saya harus beriman dua penguasa, gak mau saya. Saya tetap khairihi wa syarrihi minallah. Ya tergantung jenengan nyawang mau. Memang secara hukum syariat ngoten Pak, kalau elek songko dirimu sendiri nafsu, kalau baik songko Gusti Allah. Ya wis, terserah jenengan, monggo. Nek cara kula mboten purut. Walaupun iku pekerjaan 21 penghibur laki-laki, tetap saya harus memandang dan mengimani sumber perkara iku sing gerakno namung Gusti
Gusti Allah. Mestinya yang kita bahas, kita urai adalah mengapa Allah satu sisi menggerakkan orang berbuat bagus, mengapa satu sisi Allah menggerakkan orang berbuat jelek. Yaitu yang harus kita kupas. Janganlah ada Tuhan penguasa dua dalam hatimu. Dikatakan bagus dan buruk itu karena hukum dohir, hukum syariah. Tapi nek hukum Allah wenang jais. Allah wenang bisa menggerakkan orang berlaku jelek, menggerakkan orang berlaku baik. Cuman di situ ada maksud Allah tersendiri. Mengapa si A digerakkan Allah baik, si B digerakkan Allah jelek? Tinggal kita memandangnya dari sisi mana pun. Biar jenengan iki tidak meninggalkan perilaku torikoh jenengan dikir sirba. Boleh ketika jenengan memfungsikan dikir sirul asrar di su'aul basiroh, merasakan tadi jenengan dorong dengan dikir sir, napas keluar masuk tetap hati ngucapo Allah Allah, tapi juga merasakan yang mengeluarkan napas masuk yo wujudi Allah. Itulah alladzi subhanalladzi asra bi abdi. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip sing gerakno napas kalau wau. Berarti Allah iku yang ngelimputi napas keluar masuk, termasuk darah, termasuk angin, kipas niki dan lain sebagainya. Termasuk jenengan dari rumah bisa sampai ke sini ya karena memang digerakkan oleh Allah. Hati jenengan harus duduk di situ. Itulah cara jenengan untuk menebus kedoliman kita pada Allah yang selama ini. Oleh sebab itu, hei kaumku, jari Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kau terhadap Tuhanmu. Apa tobatnya Pak? Faktulu anfusakum, patenono rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Lepasen. Faktulu anfusakum, lepasen rantai-rantai nafsu di dalam dirimu. Dengan cara bagaimana? Pagi sampai sore, malam pun juga begitu. Fungsikan dzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basiroh ini, sambil didorong dzikir sir tadi terus Pak. Walaupun jenengan belum dikatakan bertemu, dzikir ini jangan kau tinggalkan. Inilah cara berobitoh miturut ayat ini, supaya wajah tu wajia langsung sampak Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam terkait masalah dzikir niki dawuh, la tatruk, ojo kok tinggalno adzikra ing dzikir, walaupun dzikir muli adami huduri kabihi, belum kehuduran nyampe nang Allah, dzikir iki ojo kok tinggalno. Sebab nanti Allah sendiri yang menghitung jenengan kali kula berzikir sampak jenengan kali kula pada tahapan yang kedua, ainul basiroh, bertemu. Jadi ketemuan itu haknya Allah. Kapannya? Haknya Allah. Cukup bagi kita sebagai si salik mengasah dzikir tersebut. Dzikir ini Pak,
Walaupun jenengan Bu dalam keadaan haid rapopo. Jenengan dalam keadaan mengandung hadas besar rapopo. Karena dzikir sirul asr itu tidak menyebut secara lesan rapopo. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, di tempat manapun, apapun keadaan jenengan. Wadhkur dzikira sira Muhammad isma rabbika, kelawan nyebut nama Tuhanmu, bukrata wa asila, pagi sapa sore, wa minal laili, malam pun juga begitu. Berarti 24 jam sampai niku dikongkon dzikir biqadril imkan, ya sak mampu sampean piyambak sak mampu Anda masing-masing. Udah. Jikalau nanti sampai di Ainul Basyirah bertemu, tandane adalah ati sampean gendeng nang Gusti Allah. Gambare anak bojo, regone anak, regone bojo, regone dunya brana plek. Apa plek iki? Wis ra kanggo, mungguh ati sampean. Detik-detik di Ainul Basyirah, dunya saisine buat rohania sampean wis gak berharga. Tapi tetap di jasad ya berharga, di rohania gak berharga. Akhirnya mesti langsung diletakkan yang ketiga jenengan ini adalah hakul basyirah, menyatakan ning ati sampean ngomong innani anallah la ilaha illa ana. Lho sing ngomong sing dawuh itu urip, bukan jenengan wis gak ono. Si Salik ini sudah fana, Pak. Dilebur Allah di dalam alam kefanaan, ical semua la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Si Salik, nama Salik yang menghadap itu sudah enggak ada, nama Allah yang dihadap sudah tidak ada, mata untuk melihat itu sudah tidak ada. Yang ada adalah inilah yang disebut ahad, hakul basyirah. Wis nek ati sampean wis ana kene, inilah yang disebut amal arif. Inilah wong makrifat. Kesimpulannya wong makrifat adalah wong sing wis kelangan wongi. Tambah bingung ku sang ngaji. Wis ora apa-apa bingung-bingung ritek. Enggak apa-apa bingung-bingung dulu. Wong iki ilmu kok. Buat membuka pintu hati kefahaman. Nanti jenengan nek purun kalau mau terus melaksanakan dzikir ini, maka nek gak cocok ambek omong aku ya. Nek aku mati dulu. Mes aku sampean Joko uncal nang berantas. Nggih. Nek gak cocok. Saya berani mengatakan itu karena Allah menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjuliko Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge gelem nglakoni iki ning atine ana keinginan ketemu aku Allah berjanji, sing janjiku Allah. Dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Mohon diterima nggih monggo, ora diterima umat nggih monggo. Wis. Inilah saya enggak menutupi ilmu-ilmu yang sudah Allah kasihkan terhadap kita. Kalau sudah hakul basyirah terakhir, Anda pasti akan dimasukkan wahyu Allah yang inti.
dalam surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana, artinya ingsun. Ingsun tak, ya niki lho ingsun niku. Jadi selain Allah sudah tidak ada, tidak wujud dan tidak apa, sudah enggak ada. Nyun sewu, jikalau ruh sudah sampai pada makom musyahadah ini, Pak, sampai gak iso milih apakah nanti diletakkan Allah di khos atau khawasul khawas. Iku urusannya Allah. Gambarannya di khos jenengan gendeng sak dohiri, gak hanya ruh saja yang gendeng pada Allah, tapi sak jasad sampai melu gendeng. Wis ora doyan bojo, radoyan anak, radoyan gembul-gembulan ini wis ora doyan. Embuh lapo dewi dijak komunikasi yang mboten saged, gendeng. Orang mengatakan dia gila, kebaan ilmu. Jari ngoten nah, mboten Pak, dia iku jadab. Wis ruh lan saakale lepas urusan donya, laksana orang tidur. Orang tidur sama lihatlah, tuh ono degan yo gak gelem ngombe. Kita hidangi uangnya uang, meneng wong turu. Dia keasikan selalu nyun sewu. Ana bedane gak nih? Nek ngeten baru saged ketemu. Pun selisih sak rambut ora enek. Itulah namanya akad. Iki sampean gak iso milih. Terus jawabnya sing pojokan, waduh gak medekno iku. Terus kok bojoku ya apa? Anakku ya apa? Penggawean kerjaku ya apa? Nek jenengan sik duwe hitung-hitungan nang Allah seperti ini nyun sewu gak kanggo nih. Terus aku tanya, Allah dawuh dalam satu ayat kula lupaan iki ning surat apa? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Itu kok surat apa kula lupa. Sungguh sengsaralah bagi seseorang ketika saat di dunia mendustai bertemu Allah, artinya tidak mau bertemu Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, sampai dia datangnya perkara yang mengagetkan atau kematian. Wong sak sengsorone orang yang paling sengsara adalah seseorang ketika di dunia ini tidak mau jikalau diajak untuk bertemu Allah. Enggak mau. Ning dunyo inilah mazra'atul akhirah, kata Rasulullah, sebagai tebaran menanam kau di akhirat. Nek nanam rawe ngunduhe gatelen teman. Terserah nanam dolim apa nanam taat nang Allah, terserah jenengan. Dadi suk bar sedo kari ngunduh ya kan, kari ngunduh
Wis niki nek jenengan sik ana itung-itungan. Lah engko aku nek gendeng sak dohire. Terus ya apa bojoku anakku? Ya nek gendenge iku mang nyun sewu ya. Cuma nang jero omah ngami-ngami tok. Ngoceh la ilaha illallah la ilaha. Nek ngono gak nek pas kok terus muda metu. Gak bahaya ta. Lah ngoten nggih. Ya langsung sampai dibelo sampai Pak Kades. Ngoten. Dibawa ke Menur atau ke Lawang. Iku khos. Sampean kudu yakin Gusti Allah gak goblok. Nggih? Gusti Allah gak goblok. Jenengan nanti apabila dimasukkan kalau sudah muncul anak diletakkan di khawasul khawas aman Pak. Ruhaniyah sampean terus rangkul-rangkulan ambek Allah. Akal sampean iki walaupun berinteraksi dengan urusan dunia nggak apa-apa. Sadar. Jenengan dijak ngomong ya bisa jawab. Sadar. Tapi hati sampean nggak bisa dijak omong oleh selain Allah. Selain Allah. Terus napas iki. Tiap napas iki hati jenengan berzikir terus. Wis. Inilah Pak cara untuk jenengan iki bisa wusul harus berrobitoh dengan benar. Robitoh yang benar miturut Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat 79 wajahtu wajiyah, hatimu harus menghadap ke wajah Allah. Lah wajah Allah bisa sambung terhadap roh jenengan lewat dzikir sirul asrar atau dzikir nafi isbat. Terserah wong Jawa ngarani rasa. Kalau jenengan sudah sampai di hakul basiroh, nyampe lah puncak makom jam'i, puncak ketauhidan, puncak kemakrifatan ana. Muncullah dzikir namanya fana'udz dzikri. Akhirnya jenengan gak merasa kalau yang berzikir Anda, sebab Anda sudah tidak ada. Berarti sing dzikir ya Allah sendiri dalam diri Anda. Ana tadi. Notok Pak Isi. Notok pisan. Biasa nih Pak. Niki sing kersa. Sebelum jenengan melaksanakan dzikir sirul asrar ada pengukuhan. Bahasa saya pengukuhan. Kalau bahasa thoriqah niku baiat. Apa pengukuhan? Penyambungan tali ruh datang Allah lewat sirul asrar. Jadi Mbah Yai tadi tidak memaksa tentang beat ini atau pengukuhan ini, sing ikut monggo, sing gak ikut ya monggo. Lah saran saya sing ikut sampai ngagem tuh ya sak gelas, sing ngagem, sing boten ngagem, sing boten ikut boten. Tapi saya katakan empun hitung-hitungan nang Allah jenengan. Gusti Allah nggak pernah ngitung Pak. Melayani kita, memasukkan napas keluar masuk, nggak pernah Allah minta balasan. Nggak dihitung. Jenengan dilayani, bisa berjalan, dijalankan. Jenengan telinga mendengar, didengarkan. Mata melihat, dilihatkan. Mulut berbicara, dibicarakan Allah. Allah enggak minta balasan. Itulah laksana ibu terhadap anak. Sayangnya luar biasa. Itulah kasih sayang ibu terhadap anak sepanjang
Masa kasih ibu terhadap anak lah beta toh tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Jadi matahari enggak njaluk balesan bumi, Allah ya enggak njaluk balesan, cuman satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa nyembah iku madepo berobito lepasan ke akuamu sebagai makhluk, ya iku jenenge nyembah ya wonten mriku. Bahasa lain makrifat itulah nyembah, makrifat pada Allah itulah nyembah yang sebenarnya. Bukan nyembah Allahu Akbar atiku ono gambare bokong semok bokong, bukan itu. Insyaallah. Piye ya pabrikku ya, piye ya mobilku, piye sepedaku, piye ya gendakaku. Waduh, bukan itu nyembah. Ayo, kalau kita bahasa nyembah bagaimana? Fa'budu innallaha sak temeni Gusti Allah, huwa iku utawi Allah, iku Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budu, arahkanlah ruhmu padanya. Berarti inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya, dengan robitoh jenengan iki, talinya itu adalah sirul asrar. Hada utawi nyembah yang seperti iku yaiku sirotun, disebut dalan mustaqimun kang jejeg. Gini. Ibadah murni dan tidak murni, jikalau ruhaniyah hati jenengan sowan madhep ing ngersani Gusti Allah, maka disitulah nyembah. Hadza siratul mustaqim, inilah sirat yang jejeg, dalan yang lurus. Pun tolong jenengan nek pancen iki jenengan nderekake monggo, sing boten jangan. Tapi aku njaluk tolong jangan hitungan dateng Gusti. Bahlah kita diletakkan khos atau diletakkan khawasul khawas, iki golongan kekasih Allah, Pak. Kalau kita bicara kekasih Allah, sampean buka di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang disebut Habib. Habib iku kekasih Allah, bukan duriya Rasulullah, kekasih Allah. Miturut surat Ali Imran ayat 31, kekasih Allah itu hamba yang hatinya sudah makrifat dateng Gusti. Gak bahas masalah nasab. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jikalau hambaku ingin mencintai aku dengan benar, suruh mengikuti seperti kamu, suruh mengikuti kamu. Jikalau jenengan mengikuti kanjeng Nabi, fattabi'uni, ndi kanjeng Nabi? Uswatun hasanah mang liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hati jenengan harus ada rasa bahwasanya Allah dekat. Pertama dari situ. Hati jenengan harus ada rasa keinginan bertemu Allah. Itu Rasulullah. Ayo kita tiru. Dengan begitu maka wal yaumal akhirah,
Anda akan bisa masuk alam akhirat di dunia ini. Wadzakarallah wadzakaro, lan selalu ingat Allah ing Gusti Allah katiron kang akeh. Berarti kita kesimpulannya gak oleh lepas dugi zikir, eling, sadar, ingat kalau semua ini yang wujud hanyalah Allah. Ingat yang bisa apa-apa semua, yang berperan hanyalah Allah. Itulah namanya zikir sejati ini, yaitu sirul asrar.